Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah Masjid Al-Iman yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya jamaah sekalian? Alhamdulillah. Masih puasa? Insyaallah. Tidak terasa, tidak disangka, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi di tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kesempatan kepada kita berjumpa, menyambut, memberi kesempatan untuk mengisi dan menyemarakkan tamu agung bulan Ramadan, tentu dengan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang memiliki banyak nama, salah satunya Nabi alaihi salatu wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi dan penuh keberkahan. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan segudang limpahan rahmat, ampunan, keridhaan, pahala, kecintaan, dan lain sebagainya. Yang pertama, nuansa seperti ini saya ingin ikut andil untuk mengajak khususnya pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian, mari bersemangat, mari gunakan kesempatan yang belum tentu akan kembali lagi, agar kita menggapai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan tahun ini, dari segala rangkaian ibadah dengan berbagai macam ciri khas, khususnya puasa, agar kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zaman dahulu kala sampai umat terakhir melalui nabi dan rasul terakhir Muhammad bin Abdillah al-Hashimi al-Qurasi sallallahu alaihi wasallam. Takwa menjadi tolak ukur mulia tidaknya seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum.
bukan harta, bukan fisik, bukan kedudukan, bukan strata, bukan kasta, tetapi takwa. Jikalau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki banyak kekurangan fisik yang menurut manusia kurang menarik, namun dia hiasi dan dia memiliki pakaian takwa, kiranya orang inilah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah Bilal bin Rabbah radhiyallahu an. Siapa sangka, siapa duga, siapa nyana, bekas budak dari Ethiopia, Afrika, hitam legam, mending sebelah mata dipandang oleh orang-orang Quraisy khususnya, tidak dipandang sama sekali, orang rendahan, orang hina, orang pinggiran. Tetapi Nabi SAW berikan satu kabar gembira, ya Bilal, laqad sami'tu sautan alaika fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengar suara dua sendalmu di surga. Sendalnya Bilal udah di surga, orangnya masih di dunia. Kala itu jamaah sekalian, kita jangankan sendal, kitanya aja belum tentu. Karena memang belum ada jaminan. Wahyu sudah terputus dengan kematian Nabi SAW pada tahun 11 Hijriah. Namun kesempatan demi kesempatan tentulah masih ada. Selama hayat masih dikandung badan, selama sukma dalam raga ini, selama detak jantung masih kita rasakan, disitulah kesempatan masih menjadi satu harapan. Kesempatan ini yang tidak boleh kita sia-siakan jamaah sekalian. Hari ini dalam nuansa Ramadan kita coba angkat satu tema yang sifatnya agak sedikit, kalau boleh dengan ungkapan lain, kurang mengenakan. Gagal. Orang kalau mendengar kata gagal, seakan-akan yang dia pikirkan adalah sesuatu yang tidak diinginkan dalam bentuk apapun. Seorang pedagang, ya tentu saja dia tidak mau gagal dalam perdagangannya. Seorang pelajar tentu tidak mau gagal dalam dunia pendidikan yang dia geluti saat ini. Rumah tangga yang dibina oleh pasutri pun tentu berharap jangan sampai gagal dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan lain sebagainya. Karena memang kondisi gagal adalah kondisi di mana kita tidak menggapai apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Namun kita harus mengetahui apa penyebab kegagalan. Sebab masa depan kita dipertaruhkan jamaah sekalian. Kalau kita tidak mengetahui penyebab kegagalan, dikhawatirkan justru kita akan gagal. Dalam satu kondisi kita harus mengetahui keburukan. Namun bukan maksud hati kita malah senang, bahkan candu untuk melakukan dan jatuh dalam keburukan itu. Tidak. Kita mengenal bagaimana benda yang namanya pisau ini, dia bisa membahayakan, tapi harus kita kenali supaya cara muamalah kita dengan pisau, muamalah yang benar. Karena benda yang namanya pisau ini punya dua kegunaan, yang baik maupun yang buruk. Tentu kita akan menggunakan dengan cara yang baik. Membantu untuk memisahkan benda-benda yang nanti akan menjadi menu santapan kita, yang akan dipegang oleh istri nanti di dapur, mengiris bawang, cabai, dan lain sebagainya. Ini contoh kecil. Dalam ungkapan bahasa Arab, araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui keburukan bukan untuk terjatuh dalam keburukan itu, bukan. Walakin litawakihi. Maksud untuk mengetahui keburukan itu supaya menjaga diri. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui mana baik mana buruk, dikhawatirkan justru dia jatuh dalam keburukan. Ketika dia tahu ini baik, ini buruk, dengan cara yang benar tentunya, dalam mempelajari, dibimbing oleh seorang yang mumpuni, ini kebaikan, ini keburukan. Ini efek dari kebaikan, ini efek dari keburukan. Orang itu diarahkan.
Allah Subhanahu wa ta'ala pun demikian melimpah ruah jamaah sekalian. Bahkan tadi dibacakan oleh imam bagaimana hamba Allah diabadikan Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan menjadi salah satu surat dalam Al-Quranul Karim, surat Luqman. Seorang hamba yang soleh, dia memberikan wasiat, menasehati anaknya yang tercinta dengan berbagai wasiat. Urutan pertama adalah la tusyrik billah. Ya bunai, wahai anakku tercinta, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan menyekutukan Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah sekecil apapun dalam ibadah kepadanya. Sesungguhnya kesyirikan, kezaliman yang sangat amat teramat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik berarti kan lawan kata dari tauhid, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah semata. Fasolli li rabbika wanhar. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, lanjutkan, lillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Penting jamaah sekalian, kita mengetahui dalam satu kesempatan keburukan, supaya berjaga-jaga, supaya waspada. Hati-hati terhadap misalnya makanan ini, minuman ini, karena berefek samping, asam urat, apalagi jantung berdebar-debar. Meskipun sudah tertulis peringatan akan menimbulkan jantung dan lain sebagainya, tapi tetap ada yang mengkonsumsi. Kadang-kadang nggak masuk di akal jamaah sekalian. Sudah jelas-jelas itu kan sama saja. Misalnya ada lubang, jangan mendekati lubang ini atau jangan masuk. Tapi bodoh amat, terserah nanti takdir Allah, dia nyemplung juga, kan begitu. Beda kalau misalnya strategi marketing, jangan lihat kiri, ternyata lihat kiri juga, oh ternyata perumahan. Kan seperti itu. Sedikit ini jamaah sekalian, supaya kita memiliki satu gambaran dalam benak. Tidak selamanya keburukan untuk diketahui itu satu aib. Bahkan dalam satu kondisi harus. Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya tentang keburukan, tapi harus dijauhi. Jangan kemudian masuk, bahkan menikmati, waliyadzubillah. Nuansa Ramadan tahun ini jamaah sekalian harus lebih berbeda lagi dari Ramadan tahun lalu yang pernah kita lewati. Hal ini semata-mata agar jangan sampai jiwa kita menganggap biasa-biasa saja. Hati-hati terhadap satu ungkapan yang populer ini jamaah di kalangan para penuntut ilmu dan ulama. Ungkapan ini berbunyi, kathratul misas tudhibul ihsas. Ada yang bisa mengartikan? Kalau ada yang bisa nanti boleh bukber di sini. Seringnya interaksi akan menghilangkan sensitivitas. Paham gak jemaah ungkapan ini? Seringnya kegiatan kita lakukan berulang-ulang itu akan menghilangkan sensitivitas kita. Pertama kali melakukan satu kegiatan mungkin kita akan kaget, entah itu mungkin melelahkan atau mungkin asing buat kita. Tetapi seringnya dilakukan, akhirnya terbiasa. Bahasa lainnya dalam ungkapan kita, Allah bisa karena biasa. Dulunya kita nggak bisa naik sepeda, betul tidak? Lalu kita latihan, masuk got, nabrak rumah orang, penyok tuh sepeda. Tapi setelah itu kita lihai. Bahkan ada yang bisa menggunakan sepeda hanya dengan satu roda saja, seperti yang dilakukan para sirkus-sirkus seperti itu dan lain sebagainya. Kalimat ini bisa baik, bisa buruk. Kalau seandainya kita terapkan pada tempat yang kurang tepat, bahaya jamaah sekalian. Disinilah pesan yang harus kita dengarkan dari Bang Napi, waspada, waspada. Berapa kali Bang Napi waktu itu? Waspadalah, waspadalah. 2 kali ya? Masih ada gak Bang Napi jamaah? Udah gak ada? Oh Masya Allah. Waspadalah, waspadalah. Orang yang biasa hidup
di TPU Bantar Gebang, paham maksudnya? Tempat pembuangan TPA apa TPU? TPA ya, tempat pembuangan akhir. Oh gitu, TPA berarti tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Saya sesekali, bahkan pertama kali saya pindah ke sana, jamaah sekalian, aroma yang saya hirup itu dia. Tapi sekarang ini alhamdulillah, kalaupun ada sudah terbiasa. Nah itu dia, orang yang sudah terbiasa tinggal di sekitaran sana dengan aroma yang sedemikian rupa, sudah terbiasa. Coba bayangkan kalau ada orang yang baru pertama kali, entah dia pindah atau dia mungkin berkunjung ke sanak famili yang ada di sana atau ke rumah salah satu teman, nggak akan nyaman jamaah sekalian. Bahkan kalau ada orang yang paling sensitif, wah udah bisa-bisa dia pusing atau mungkin lain sebagainya. Tapi kalau sudah diadaptasi lingkungan dan juga kondisinya, sudah terbiasa. Kalau seandainya ungkapan ini kita gunakan dalam ibadah, bisa baik, bisa juga kurang baik. Contoh misalnya kita sulit bangun tengah malam untuk sholat tahajud, bukan lihat pertandingan sepak bola, tapi untuk sholat malam. Sekarang ini Ramadan kita kan sedang ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dikatakan Ramadan itu madrasah, sekolah pendidikan untuk jiwa dan iman, agar kita memanfaatkan waktu yang ada ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasanya sulit bangun malam, dia bangun malam, kemudian murojaah atau baca Al-Quran, sudah terbiasa. Kalau menerapkan kalimat tadi seperti ini, insya Allah baik. Yang awalnya nggak bisa, awalnya ngantuk, awalnya sulit, lalu dia terbiasa. Tapi kalau seandainya sebaliknya, ini yang bahaya. Ancaman baik dari luar maupun dalam tubuh kita itu selalu mengintai jamaah sekalian. Dari luar iblis yang pertama tentunya, beserta bala tentaranya. Kemudian semua pernak-pernik dunia. Dari dalam diri kita, perangkat lunak yang memang sudah menyatu. Sejak Allah perintahkan malaikat meniupkan ruh ke dalam tubuh kita waktu kita berada dalam rahim ibu, yaitu nafsu. Nafsu nggak bisa dihilangkan. Kalau ada yang mengatakan saya bisa menghilangkan nafsu, berarti orang ini siap untuk ditakbirkan 4 kali. Artinya apa? Nah itu dia, bendera kuning. Gak bisa jamaah sekalian. Kita harus waspada terhadap ungkapan ini. Seringnya interaksi mengurangi sensitivitas. Jangan sampai Ramadan ini kita merasakan biasa-biasa saja. Nas'alullah salama wal afiyah. Kita harus waspada. Dengan adanya Ramadan tahun ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dalam artian yang sesungguhnya. Pertama, ucapan alhamdulillah. Yang kedua, kita berikan hak syukur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan bulan Ramadan ini jamaah sekalian untuk kita senantiasa menambah iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, yang menjadi inti dari tema kita, 4 penyebab gagal dalam Ramadan. Tadi saya sudah memberikan sedikit prolog, muqaddimah. Satu kondisi kita harus mengetahui keburukan. Ini dia latar belakang kenapa langsung kita angkat gagal agar terhindar dari kegagalan tersebut. Sebenarnya banyak yang menyebabkan gagal dalam Ramadan. Tapi mudah-mudahan 4 perkara ini bisa mewakili sehingga yang lainnya bisa kita hindari dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang memanfaatkan bulan Ramadan, beruntunglah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang ternyata dia tak mampu memanfaatkannya,
Celakalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala jenis kedua ini. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari golongan yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu riwayat, jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, rahimakumullah wa baraka fikum. Suatu hari Nabi SAW menaiki 3 mimbar beliau. Mimbarnya Nabi itu punya 3 tangga. Nabi kalau sholat Jumat menjadi khotibnya, beliau berdiri di tangga yang kedua, duduk di tangga yang ketiganya. Punya gambaran jamaah sekalian? Setiap naik tangga, Nabi hanya mengucapkan amin, amin, sampai yang ketiga amin. Yang menariknya, dari salah satu aminnya Nabi, dan itu bukan tanpa alasan, para sahabat pun bertanya, wa madza tasna hada ya Rasulullah? Anda sedang apa wahai Rasulullah? Kenapa Anda mengatakan amin, amin, amin 3 kali? Wajar, karena yang mereka lihat pada saat itu hanya Nabi. Sebenarnya ada malaikat Jibril alaihissalam datang menemui Nabi alaihissalam. Qul ya Muhammad amin. Katakan wahai Muhammad amin. Ya Nabi aminkan. Salah satu doa malaikat Jibril yang dia panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu diaminkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam satu riwayat pada saat beliau berada di tangga kedua, riwayat yang lain beliau berada di tangga yang ketiga. Salah satunya doa malaikat Jibril, rogima anfu abdin, celakalah orang dakhala alaihi Ramadan falam yukfar lahu, mendapati Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni. Waliyadzubillah. Didoakan malaikat Jibril, bayangkan jamaah sekalian. Doa malaikat mustajab enggak? Mustajab, karena malaikat itu tidak ada yang melakukan maksiat. Mereka tuh taunya taat, mendengar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, langsung laksanakan. Kalau kita kan seringkali mikir-mikir dulu, ditimbang-timbang. Waduh, ini rugi enggak ya? Saya sedekah ngeluarin ini. Kadang kan kita seperti itu. Perhitungan bisa baik, bisa benar. Kalau perhitungannya ke arah bakhil, medit, koret, apalagi. Dan teman-temannya, wah ini bahaya nih jamaah sekalian. Jangan sampai kita menjadi generasi dari mentalnya korun, pelit, bakhil, dan lain sebagainya. Para sahabat kemudian langsung tersentak, insyaallah. Dan yang mengaminkan Nabi alaihissalam, sosok paling mulia di muka bumi ini, Khalilullah, kekasih Allah. Dan kekasih Allah cuma 2, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka jamaah sekalian. Orang yang masih memiliki keimanan dan sensitivitas dalam jiwanya tentu saja ngeri. Pasti gak nyaman di hati ini. Loh bisa? Bagaimana caranya? Ramadan itu kan harusnya menjadi wadah, menjadi madrasah. Yang namanya madrasah kan tujuannya wadah supaya anak-anak pinter, supaya anak-anak berprestasi, atau segenap manusia memiliki cara pandang yang baik, sehingga bisa membentuk satu peradaban manusia yang lebih baik. Kan begitu yang namanya madrasah, sekolah, menjadi wadah. Begitu juga Ramadan, yang diibaratkan madrasah, menjadi wadah, menjadi wasilah supaya kita baik. Tujuan utama dan paling pertamanya la'alakum tatakun. Lah kok ada orang yang dakhala alaihi Ramadan falam yukfar lahu. Ramadan datang, tapi orang ini tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadhu billah. Wal'iyadhu billah. Salah satunya jamaah sekalian, dari keempat hal ini, kita langsung mulai masuk. Beribadah, dalam ibadah apapun, tanpa landasan ilmu. Ini dia penyebab pertama. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala
khususnya berpuasa menjadi ciri khas ibadah dalam bulan Ramadan, dan seluruh rangkaian ibadah harus dilandasi dengan ilmu. Seringkali kalau tidak khilaf saya sampaikan keutamaan kewajiban ilmu. Begitu juga mungkin jamaah di tempat lain, entah itu mendengar maupun membaca, bagaimana ilmu ini harus menjadi landasan pertama dalam membangun sebuah istana amal soleh. Tanpa ilmu tidak mungkin, jamaah sekalian. Dan agama kita ini akan agama ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah. Gak ada alasan. Kita hidup di akhir zaman ini dengan berbagai macam fenomena. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik kita manfaatkan. Akses untuk mengetahui segala macam aktivitas yang terjadi sekarang mudah. Tinggal ketik enter, kita bisa jalan-jalan ke berbagai negara di dunia ini. Termasuk untuk mendapatkan ilmu. Yang penting bagaimana cara kita mendapatkan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada alasan, jamaah sekalian. Sambil selonjoran aja orang bisa menuntut ilmu. Allah permudah. Manfaatkan teknologi yang sekarang ini Allah berikan untuk kita dengan cara yang baik. Manfaatkan itu. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah tambah nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tambahan nikmat belum tentu, dan jangan selalu diukur melulu tambahnya pundi-pundi rupiah. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita, bukan selalu memberi apa yang kita minta. Sebab kalau misalnya Allah berikan semua yang kita minta, bisa saja yang Allah berikan salah satunya membuat kita lupa daratan. Kita minta harta banyak, terus Allah kasih, padahal kita tidak mengetahui ternyata harta itu menghantarkan kita menjadi orang yang lupa diri, kikir, bakhil, sombong seperti Qarun. Ketika disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam, sombong. Saya ini dikasih kekayaan ya karena usaha saya, ilmu saya, banting tulang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kan seperti itu. Waliyadzubillah. Kembali lagi. Jadi penyebab kegagalan pertama dalam Ramadan adalah berpuasa tanpa bekal ilmu. Nabi alaihissalam melimpah ruah. Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Keutamaan bulan Ramadan yang mungkin saya tidak akan sampaikan, jamaah sudah mengetahuinya insyaallah. Salah satunya Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Dalam redaksi lain, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Dalam redaksi lain, "Man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Hanya kata awalnya saja yang beda, tetapi kalimat berikutnya sama dari 3 redaksi hadis Nabi alaihissalam ini. Barang siapa yang puasa, barang siapa yang sholat tarawih, barang siapa yang sholat pada saat Lailatul Qadar datang, pada akhirnya sama. Karena iman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Imanan, iman. Apa arti iman di sini? Barang siapa yang puasa karena iman, barang siapa yang sholat malam karena iman dan mengharap pahala. Apa arti iman di sini, jamaah sekalian? Kata para ulama, iman di sini artinya dia meyakini seyakin-yakinnya tanpa keraguan puasa itu hukumnya wajib. Sholat malam itu memiliki keutamaan tanpa keraguan. Maka dia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu. Pertanyaannya kan begini, sederhana banget. Dari mana kita tahu bahwa puasa itu hukumnya wajib? Tentu jawabannya dengan ilmu.
Salah satunya Allah firmankan terkenal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu salah satu landasan wajibnya ilmu. Kemudian berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, hadis Jibril yang cukup panjang dan juga hadis lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara yang kita kenal dengan rukun Islam. Salah satunya wasaumi Ramadana, berpuasa di bulan Ramadan. Kalau tanpa ilmu gak bisa kita mengetahui dari mana orang itu mau melakukan atau meninggalkan sesuatu. Kalau tanpa ilmu gak mungkin jamaah sekalian. Disinilah kemudian ilmu didudukan sangat penting dan peringkat pertama sebelum kita melakukan amalan-amalan, ucapan maupun perbuatan. Sampai Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kenal Imam Bukhari, Pak? Kenal? Pernah lihat Imam Bukhari? Belum pernah? Sama saya juga. Tapi namanya sampai sekarang. Bagaimana jamaah sekalian? Kita seperti Imam Bukhari. Usia fisiknya udah gak ada. Ratusan tahun sudah dilewati. Tapi usia pahalanya sampai sekarang. Dengan karya-karyanya yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Salah satu karyanya yang paling monumental, Sahih Bukhari. Dalam Kitabul Ilmi, Sahih Bukhari, beliau memberikan judul Kitabul Ilmi, kitab ilmu. Kemudian menurunkan beberapa judul di bawahnya dengan istilah bab. Bab ini, bab ini, bab ini. Salah satu bab dalam kitab ilmu, beliau tuliskan babul ilmi qoblal qawli wal amali. Bab ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Karena penting sekali membangun amalan dengan ilmu. Ngomong-ngomong, judul Sahih Bukhari aslinya apa, Pak? Ini nggak ada hadiah, jadi saya nggak bisa menjanjikan hadiah. Terkadang karya para ulama setelah sampai ke era kita menggunakan nama lain agar mudah dihafal, agar mudah diingat. Contoh Sahih Bukhari, jadi kan orang enak, oh Sahih Bukhari berarti punya Imam Bukhari. Sahih Muslim punya Imam Muslim. Namun di balik itu ternyata ada hakikat yang belum kita ketahui. Di antaranya judul asli dari kitab ulama tersebut. Di antaranya Sahih Bukhari. Judul aslinya beliau tulis Al-Jami'ul Musnadus Sahihul Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Nah, itu judul aslinya. Pendek atau panjang, Pak? Panjang, tapi dipedekin sama ulama yang berikutnya. Bukan maksud hati menyembunyikan kebenaran, bukan, tapi menyederhanakan. Kita pendek aja sering lupa, apalagi panjang. Mudah lupa, susah ingat. Kalau Imam Bukhari mudah ingat, susah lupa. Apalagi Abu Hurairah, luar biasa. Didoakan sama Nabi, kemudian ditiup. Ini Nabi jamaah, jangan ikut-ikutan. Ada orang kemudian kita tiup lagi puasa lagi. Meskipun bau nafas orang yang berpuasa itu atyab minal misk indallah, lebih wangi dari minyak wangi di sisi Allah, tapi ini di sisi Allah. Kalau di sisi saudara kita atau istri kita atau suami kita, hati-hati. Itu. Jadi jangan sampai kita salah paham, kan lebih harum di sisi Allah. Namun di sisi sesama manusia ya tetap saja jaga perasaan saudara kita. Mungkin dia nggak enak, tapi jangan sampai kita terlalu memaksakan diri. Kembali lagi, ilmu. Bisa dipahami penyebab gagal yang pertama, beribadah atau dalam hal Ramadan ini berpuasa tanpa bekal ilmu. Harus jamaah sekalian, harus. Paksa kita jihad. Yang namanya jihad itu jangan melulu diartikan ke medan perang, selamat ya selamat, nggak selamat berarti ya gugur di medan perang. Tidak. Jihad itu memiliki ragam yang banyak. Salah satu jenis jihad yang harus kita lakoni ya memerangi hawa nafsu ini. Dengan momentum Ramadan sebagai madrasah pendidikan
tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala, kita jihad dengan hawa nafsu, rasa malas. Menuntut ilmu jamaah sekalian, menuntut ilmu supaya kita menjadi mulia di sisi Allah. Tidak harus selalu manusia, karena mengharapkan pujian dan keriduan manusia itu hampir mustahil. Meskipun kita bisa dapatkan, tapi nggak mungkin semuanya akan ridho. Yang kanan ridho, yang kiri belum tentu. Kata Imam Syafi'i, ridhon nas goyatun la tudrok. Mencari keriduan manusia, tujuan yang nggak mungkin bisa kita capai. Ada saja mesti yang tidak akan senang dengan segala yang kita miliki. Kita udah berusaha menjadi baik, tapi mesti ada saja. Betul nggak jamaah? Dalam segala hal kita udah berusaha baik, kita berusaha menunjukkan senyum kita dan keramah tamahan, tetap saja kalau orang sudah memandang dengan kebencian, yang ada itu hanya keburukan. Benernya aja salah, apalagi salah banget. Kalau orang sudah benci itu seperti itu jamaah. Waliyadzubillah. Semoga kita dibersihkan hati ini dari segala macam kebencian tanpa dasar. Kebencian harus, tetapi keharusannya padahal apa dulu? Contoh, benci kepada kemungkaran harus jamaah sekalian. Nggak boleh ridho. Kalau ridho ya ikut dosa kita. Benci harus kepada kemungkaran, pelanggaran syariat harus kita benci. Meskipun cara merealisasikan, cara menampakkan reaksi kebencian kepada kemungkaran di hadapan kita tentu tidak mudah. Ada kemungkaran di depan kita, langsung kita obrak-abrik, padahal kita sendirian di situ. Ya sudah, terkadang nggak bisa seperti itu. Dulu waktu di Syam dijajah oleh bangsa Tatar, Mongol, Syekhul Islam bersama muridnya sedang berjalan, lalu melihat ada beberapa bangsa Tatar sedang mabuk-mabukan. Muridnya ini mengatakan, "Wahai guru, izinkan saya untuk amar ma'ruf nahi munkar." Jangan. Apakah Syekhul Islam ini setuju? Tentu saja tidak. Tapi melihat efek lebih besar daripada nanti tindakan yang dilakukan muridnya. Kamu cegah mereka untuk tidak mabuk-mabukan. Oke, mereka tidak mabuk-mabukan. Tapi setelah itu mereka merampok rumah kaum muslimin. Mencabik-cabik kehormatan kaum muslimin, khususnya kaum muslimat. Itu lebih besar madorotnya. Allahu Akbar. Fikih jamaah sekalian. Ilmu. Pernah dengar kisah 99 plus 1 orang jadi 100 yang dibunuh oleh pembunuh? Orang yang membunuh 100 jiwa, pernah dengar? Kenapa kok dia bisa membunuh sampai 100, dia lempengin sampai 100? Karena dia bertanya kepada orang yang kurang tepat. Dia bertanya kepada orang yang ahli ibadah saja, rajin ibadah, gak punya ilmu. Ketika dia sampaikan maksud hati untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu orang yang rajin ibadah ini kaget setengah mati. Wah, 99 mau taubat, gak mungkin. Ya sudah, kata pembunuh ini, darahnya masih mendidih jamaah sekalian, karena baru saja membunuh. Ya udah, saya lempengin jadi 100. Ya udah. Tapi Allah masih berkehendak memberikan semangat kepada orang ini untuk bertaubat. Akhirnya dia cari orang paling alim. Nah, solusi paling tepat. Betul saja, ketemu orang alim tersebut, dia sampaikan maksud hati. Apa kata orang alim ini? Siapa yang menghalangimu untuk taubat kepada Allah? Siapa? Gak ada. Taubat kepada Allah. Tapi syaratnya adalah intolik ila ardi kada wa kada. Kamu pergi ke kampung halaman itu. Fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Di sana itu warganya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik-baik kamu hidup bersama mereka. Ibadah kepada Allah sampai matinya. Sampai mati kamu maksudnya. Wala tarji ila ardika, jangan kamu kembali ke kampung halaman kamu. Fa inna ardaka ardusu, karena kampung halamanmu itu orang-orangnya buruk. Betul saja, di tengah jalan kan meninggal. Singkat cerita,
Allah berkenan menerima taubatnya dan dia mendapatkan bagian dari malaikat rahmat. Allahu Akbar. Lagi-lagi ilmu. Ilmu jamaah sekalian. Dunia saja kalau tanpa ilmu, gimana supaya rumah Allah yang nyaman ini gak bocor, kemudian enak untuk ditempati, bukan enak buat tidur jamaah sekalian ya. Pindah dari rumah ke sini nyalain AC. Ini harus diperinci dulu. Ini kan juga butuh ilmu. Coba kalau asal-asalan bangun rumah, ya roboh. Masalah dunia saja kita dicela habis-habisan. Udah tahu kagak ngerti, masih nekat. Bukannya bener malah rusak. Bisa bongkar nggak bisa pasang lagi. Ini dunia. Akhirat lebih parah lagi. Memang mungkin gak dirasakan dunia, tapi di akhirat berkali-kali lipat nanti kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berfatwa tanpa ilmu meskipun benar, tetap dia salah, tetap berdosa. Kenapa? Karena dia membangun fatwanya itu tanpa ilmu. Hanya qadarullah, tepat saja fatwanya, tapi tetap caranya salah. Yang kedua, penyebab gagal dalam Ramadan, hampa dari keikhlasan. Ikhlas adalah dasar dalam kita membangun sebuah amalan. Semua amalan tanpa keikhlasan hanya menyebabkan kesia-siaan. Ikhlas itu diibaratkan jamaah sekalian, kita mengirim surat kepada orang yang kita inginkan, baik itu orang tua, anak, keluarga dan lain sebagainya. Ada seorang anak sudah merantau bertahun-tahun untuk menuntut ilmu. Dari Aceh misalnya. Kuliah di Surabaya. Anggaplah zaman dulu nggak ada HP. Kalaupun telepon harus wartel. Pernah ngalami wartel jamaah? Pasti. Wartel. Apalagi kalau udah interlokal, siap-siap aja. Merogoh kocek dalam-dalam. Nah, koin seperti itu. Dia tulis curahan hati kerinduan kepada orang tua di Aceh. Dia ingat kasih sayang kedua orang tua yang dilimpahkan kepada dirinya melalui secari kertas. Selesai, titik. Kemudian dia lipat rapi, masukkan ke dalam amplop. Yang harusnya kepada kedua orang tuaku tercinta. Alamatnya ini, Aceh. Dia tulis Semarang misalnya. Sampai nggak ke Aceh? Sampai kapanpun nggak akan pernah sampai kepada orang yang diinginkan. Kalau boleh kita ibaratkan seperti itu. Ibadah yang kita bangun, sholat, puasa, haji, umroh, sedekah dan lain sebagainya, kalau karena manusia tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa niatnya mau diet semata-mata, ya sudah, dibangun pertama kali aja buat diet. Kalaupun memang tujuannya itu, jadikan itu urutan paling belakang jamaah sekalian. Urutan pertamanya tetap karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mewajibkan, karena kita ingin mengharap pahala dari Allah, karena ingin kita menjadi diri ini la'allakum tattaqun. Harus perangi. Memang kalau kita berbicara hati dari dulu, ini nggak mudah. Salah satu organ yang harus kita waspadai, kita jaga, kita perhatikan hati. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alattu syai'an asyad alayya min niyati fa innaha tataqallabu alayya. Tidak ada satupun yang paling berat, paling sulit saya obati, saya perhatikan, saya tata rapi kecuali hati ini. Karena seringkali bolak-balik. Hati disebut dengan kolbun karena memang sifatnya itu enggak tetap, selalu berubah-ubah. Salah satu doa Nabi SAW yang ditanyakan oleh ibunda Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala taatik. Itu doanya Nabi SAW. Praktekkan. Nabi saja berdoa seperti itu. Padahal hatinya Nabi, hati itu jantung jamaah ya.
Hati itu jantung, bukan kalau bahasa medis itu hati liver. Betul, liver ya. Liver apa lever? Liver, bukan. Hati itu jantung maksudnya. Makanya kalau kita kolbun kalau dalam bahasa Arab kolbun. Kalau kita terjemahkan kan hati. Saya juga nggak tahu siapa penerjemah pertama kali di Indonesia kolbun jadi hati. Jangan sampai salah paham, kolbun atau hati yang dimaksud adalah jantung. Oleh karena itu kalau kita lihat gambar jantung kan kayak love gitu ya. Love. Kenapa love itu digambarkan dengan jantung? Kita terjemahkan dengan hati. Nabi jantungnya sudah dibelah. Pada saat beliau berusia kurang lebih 10 tahun, saat masih berada di bawah asuhan ibu susunya Halimatu As-Sa'diyah. Dibelah. Dan juga sebelum Isra Mi'raj dibelah, dibersihkan, disucikan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya lihat jahitannya dari bawah dada sampai perut bawah. Ada bekas kayak jahitan seperti itu. Tapi Nabi tetap berdoa. Apalagi kita yang gak pernah tahu udah berapa banyak hitam noda yang menutupi hati ini. Sehingga membuat penyakit-penyakit hati di dalamnya. Iri hati, dengki, gibah, namimah, dan lain sebagainya. Tetangga punya barang baru, kita yang sibuk, kita yang gak bisa tidur. Sering kita seperti itu. Ya sudah, Allah itu maha kaya. Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sudah ditakar masing-masing jamaah sekalian. Kalaupun ada iri hati ya wajar, namanya manusia. Sahabat aja dulu yang dari kalangan, mohon maaf, miskin, curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasum. Wahai Rasulullah, orang kaya meninggalkan kami jauh dengan pahala-pahala amalan mereka. Mereka sholat seperti sholatnya kami. Mereka puasa seperti puasanya kami. Kemudian Nabi memberikan satu rahasia. Zikir pagi petang. Kebocoran. Akhirnya orang kaya juga melakukan, curhat lagi. Nabi hanya tersenyum. Wah, ini udah mentok ya. Nabi hanya mengatakan, dzalika fadlullahi yu'ti may yasha. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sudah jamaah sekalian, udah diatur. Mau bagaimanapun juga ya Allah sudah diatur bagaimana. Daripada kita sakit, awalnya hati, jadi sekujur tubuh ini pusing hingga menyebabkan kita nggak maksimal, apalagi bulan Ramadan, ya lebih baik kita urusin dapur kita saja. Dapur kita juga masih banyak kotoran, masih banyak lemak di sana sini, berantakan, panci, piring belum dicuci, kita ngurusin dapur orang, betul nggak? Sudah. Bukan berarti kemudian kita nggak punya rasa peduli. Kita harus lihat dulu kondisi-kondisi kapan kita ikut campur dalam kehidupan seseorang, kapan kita urusi dulu kehidupan kita sendiri. Yang kedua, jadi hampa dari keikhlasan. Yang ketiga, memaknai puasa lahir saja tanpa batin. Hati-hati jamaah sekalian. Memang ada orang yang puasanya itu sah. Puasa lahirnya. Karena puasa lahir memiliki arti menahan diri dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jangan disalahpahami, terbitnya matahari, wah itu udah batal jamaah. Terbitnya fajar sodik, sampai terbenamnya matahari. Dan menjauhi segala hal yang membatalkan puasa, makan, minum, kemudian mohon maaf, apa? Tidak hubungan suami istri. Tapi bisa saja hal lain dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya rugi jamaah sekalian, rugi. Kadang-kadang kita ini kan mengartikan sesuatu ternyata belum diinginkan secara sempurna oleh agama Islam. Contohnya puasa. Padahal kata Nabi SAW, laisas siyam minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Innamas siyam minal lagwi warofathi. Sesungguhnya puasa itu menahan segala macam ucapan dan tindakan yang sia-sia. Perkata kotor,
jorok, kasar, menyakiti hati orang lain, ini juga harus kita puasai ini mulut ini nih jamaah sekalian. Yang paling banyak kata Nabi, wahal yaqubu 'alan nas binari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang paling banyak menyeret manusia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina itu karena lisannya. Nih, lisan jamaah sekalian. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, ihfat lisanaka ayyuhal insan la yaktalannaka innahu thu'ban. Jagalah lisanmu, kata Imam Syafi'i, wahai manusia, karena dikhawatirkan dia bisa menyengatkan bisa seperti ular, meskipun bukan ular sungguhan, karena bisa menyebabkan membunuhmu seperti ular. Wa kam fil maqabiri min qatili lisanihi. Berapa banyak kuburan-kuburan itu dipenuhi oleh orang yang meninggal karena lisannya sendiri. Karena lisannya sendiri jamaah sekalian. Takhafu liqa'ahu al-aqron. Sehingga teman-temannya pun takut kalau bertemu sama dia. Lisannya itu saya kayak pendekar. Bersilat lidah. Setajam silet. Tajam pedang. Kalau silet kecil, ini pedang. Orang tuh takut ngelihat dia. Waduh, ada si bapak ini nih. Waduh, orang takut. Orang paling buruk kata Nabi SAW adalah orang yang dijauhi lantaran perilakunya yang buruk. Ini orang yang paling buruk. Wal iyadzubillah. Harusnya kan Ramadan ini sekali lagi mempuasakan ya lisan kita, ya mata kita, ya telinga kita, jauhi gibah, gosip, apalagi namimah, fitnah, pokoknya semua yang berasal dari lisan khususnya dan semua anggota tubuh. Karena khawatir kita hanya puasa nahan lapar haus saja, pahala nggak dapat. Nabi SAW memperingatkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Bisa jadi tadi dia puasa lahir saja, tapi batinnya tidak puasa. Ya matanya tetap dia memandang yang naudzubillah min dzalik wal iyadzubillah. Bisa dipahami poin yang ketiga. Yang keempat, penyebab gagal dalam Ramadan, malas yang mendera. Kalau kita merasakan puasa ini haus dan lapar, saudara kita yang puasa juga lapar dan haus jamaah sekalian. Bukan kita saja. Sama, betul. Barakallahu fiik. Sama. Tapi kan bukan menjadi alasan kita harus dininak bobokan dengan keadaan puasa kita lemas haus. Tetap kita semangat. Di balik adanya masyakoh, kesulitan, pahala besar Allah siapkan bagi mereka yang berjihad melawan hawa nafsu, melawan malas. Jangan sampai malas ini mendera sehingga menyebabkan kita gagal. Habis sholat subuh tidur, bangun-bangun zuhur, tidur lagi, bangun-bangun asar, tidur lagi, bangun-bangun beduk maghrib. Batal nggak puasanya? Ya memang mungkin tidak batal, tapi kan sayang jamaah sekalian, istri juga pingin ditemani, istri kita juga lapar haus sama, supaya merasakan bersama-sama dalam kelaparan dan kehausan. Ya jangan tidur saja sampai ada, kan sekarang ini kita zaman internet, ada saja hal-hal lucu yang dibuat oleh seseorang. Ada gambar dan tulisan, di bulan puasa istri tetap aktivitas seperti biasa, bahkan bisa 2 kali lipat. Ya nyuci piring, nyuci baju, ngepel. Suami tidur saja di ya tidak semuanya. Bantu jamaah sekalian, bantu istri kita. Kalaupun mungkin kita nggak harus yang ngepel, yang nyuci, ya bantu dalam keseharian. Kita bantu dalam percakapan supaya sama-sama merasakan letih dan lelahnya dalam berpuasa. Jangan egois. Karena kita juga akan dinilai cara pergaulan kepada keluarga, khususnya kepada istri kita. Hargai, kemudian berikanlah apresiasi yang tinggi
kepada istri kita yang kita mungkin masih tidur. Istri kita sudah bangun menyiapkan untuk sahur. Istri kita menyiapkan untuk berbuka. Jadi dalam benak dan pikirannya itu gimana caranya untuk bisa memberikan servis paling jitu kepada suaminya. Seperti itu. Bagi istri yang memiliki sifat seperti ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan selalu minta istiqomah. Balasannya, wahai para ummahat, wahai saudara-saudariku, adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang Allah janjikan melalui lisan Nabi alaihi salatu wasallam bagi mereka yang taat kepada suami tentu dalam kebaikan, yang berpuasa di bulan Ramadan, menjaga salat dan kehormatannya, qila laha, nanti pada hari kiamat wanita yang punya ciri seperti ini akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu ke surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Allahu akbar. Ini menunjukkan Islam juga perhatian sama wanita. Makanya jangan dengarkan, wahai saudari-saudariku, propaganda-propaganda dan suara-suara sumbang di luar sana. Itu suara-suara mengganggu saja. Lebih mengganggu dari suara nyamuk yang ada di telinga pas kita mau tidur. Mengganggu. Udah kibaskan saja. Yang katanya Islam mengekang perempuan, Islam tidak memberikan kebebasan perempuan. Mereka nggak tahu apa-apa. Kalau memang kita yakin Islam ini agama Allah dan Allah itu maha tahu segala-galanya, pasti tidak akan pernah terpikir iya juga. Nggak mungkin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah yang menciptakan lebih tahu ciptaannya? Ya, kita salah satu ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika wanita merasa kok ada aturan bagi wanita, yakinilah wahai saudari-saudariku, kaum laki-laki juga punya aturan. Jadi semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian dibebaskan. Wah, laki-laki enak banget ya bisa keluar sana sini. Allah sudah setting sedemikian rupa. Gak mungkin salah. Gak mungkin salah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Inilah jamaah sekalian, 4 penyebab gagal dalam Ramadan. Lalu bagaimana solusinya? Ya kebalikan dari 4 ini. 1, kita berilmu, berbekal ilmu. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, ya kita gabungkan antara puasa lahir dengan puasa batin. Yang keempat, semangat. Jangan malas. Ya meskipun kita sadar memang namanya puasa itu ya lemes, semangat. Terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan dari penyebab gagal ini 1, namanya dosa. Dosa, cara menghilangkannya dengan cara taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya para ulama sepakat, tidak ada yang berbeda, hukum taubat wajib setiap saat. Taubat itu salah satunya minta maaf. Minta maaf jangan diundur, dirapel nanti pas Idul Fitri, jamaah sekalian. Kalau memang salah sekarang, minta maaf sekarang. Mumpung hayat masih di kandung badan, kan kita nggak tahu apa ya usia kita sampai nanti Idul Fitri. Minta maaf. Maafkan saya. Kalau suami salah sama istri, ya jangan gengsi. Istri salah sama suami, ya juga begitu. Saling minta maaf. Taubat artinya adalah kembali kepada Allah. Untuk menutup pertemuan kita, ada satu ungkapan tentang taubat dari imamnya kaum muslimin. Layak ditulis dengan tinta emas. Beliau bernama Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulumuddin kalau ungkapan kita. Kata beliau, taubat itu memiliki makna yang terdiri dari 3 unsur. Unsur pertama pengetahuan, unsur kedua tindakan atau kondisi, unsur yang ketiga adalah tindakan, perbuatan. Pertama apa? Pengetahuan atau ilmu. Kedua, kondisi atau keadaan. Ketiga, tindakan atau perbuatan. Apa maksud dari 3 unsur ini? Yang pertama, orang yang taubat
Ketika dia berbuat dosa, dia tahu taubat itu punya efek besar. Salah satu efeknya dia akan kehilangan yang dia cintai. Salah satu paling utama dan paling tinggi tingkatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat dosa tentu dan sudah barang pasti akan kehilangan cinta dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Betul. Karena Allah nggak ridho dengan perbuatan dosa. Setelah dia mengetahui ini, hatinya akan hancur. Lara dia rasakan, merana dalam dirinya. Ini beralih kepada unsur kedua, yaitu kondisi dan keadaan. Dia akan sakit di dalam hati ini, meskipun fisik seperti sehat-sehat saja, tapi dalam jiwanya dia merasakan sakit. Yang nanti akan menimbulkan satu rukun taubat, namanya penyesalan. Penyesalan adalah rukun dari taubat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "An-nadamu taubatun." Menyesal adalah bentuk dari taubat. Setelah dia menyesal karena kondisinya sakit di dalam jiwanya, lantaran dia tahu dosa ini berefek akan kehilangan cinta Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama, atau kehilangan cinta orang-orang yang dia cintai, entah istri, keluarga, anak, sahabat dan lain sebagainya. Dia akan terarahkan kepada unsur ketiga, yaitu tindakan untuk memperbaiki segala macam hal-hal kesalahan yang pernah dia lakukan, untuk bisa dia perbaiki di masa yang akan mendatang. 3 unsur inilah nanti ketika berkumpul menjadi satu, namanya taubat. Allahu Akbar. Bagus sekali jamaah sekalian, bagus sekali. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dijauhkan dari kegagalan dalam Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan. Ya. Mohon penjelasan tentang ikhlas tadi. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita lakukan itu ikhlas? Bismillahirrahmanirrahim. Arti sederhana dari ikhlas adalah memusatkan segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Arti sederhana ikhlas adalah demikian. Ikhlas dari kata akhlasa yukhlisu ikhlason. Khalas, murni. Kita puasa hanya untuk Allah, lantaran Allah memang mewajibkan, kita taati, ingin mengharap pahala dari Allah, ikhlas. Kita sholat bukan karena ingin dipuji, termasuk tadi puasa bukan karena sungkan sama mertua, sama calon mertua, sama teman, sama suami, sama istri, sama anak, tapi karena memang kita yakini bahwa itu kewajiban kita dan kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti ikhlas. Allahu a'lam bishawab. Gimana? Sudah ini dulu. Siapa dan bagaimana tata cara bayar fidyah? Tata cara bayar fidyah. Allahu a'lam bishawab. Para ulama khilaf dalam takarannya. Allahu a'lam. Namun yang saya pribadi pilih dari beberapa pendapat adalah memberikan satu makanan yang mencukupi sampai kenyang di hari tersebut. Misalnya fidyah untuk 5 hari misalnya. Berarti setiap hari memberikan makanan untuk 1 orang. Kalau misalnya di keluarga itu ada 5 orang, ya sebenarnya yang wajib untuk 1 orang. Baik ya untuk anaknya misalnya yang mengenyangkan. Boleh orang yang sama, boleh juga orang yang berbeda, atau boleh dengan jumlah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau memberikan fidyah selama 30 hari dengan mengundang 30 anak yatim. Jadi tata caranya boleh seperti itu. Langsung 30 ya, misalnya di dalam rumah tersebut ada 5 orang, tapi ya kalau bisa orang yang berbeda biar lebih sempurna, betul. Kalau memang untuk mengenyangkan 1 rumah ya anggap aja itu 1 biar enak. Misalnya ada 5 rumah, 5 rumah tersebut diberikan makan yang mengenyangkan.
Itu salah satu cara membayar fidyah. Allahu a'lam bishawab. Boleh nyicil nggak dia? Nggak masalah. Iya, Mungkin dia mampu yang orang dulu boleh ya? nggak masalah. Nggak masalah. Allahu a'lam bishawab. Boleh, boleh. Monggo, Pak. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta sebuah pertanyaan yang pada itu adalah berbekal ilmu. Iya. Berkaitan dengan itu bahwa bulan puasa ini adalah bulannya Al-Quran. Iya. Al-Quran sebagai pedoman kita, konsekuensinya harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Betul. Nah, di dalam zaman digital ini ada dua Al-Quran biasanya ini bacaan pertanyaan. Iya. Ada dengan yang sebenarnya dalam bentuk Al-Quran yang Al-Quran. ada dalam bentuk digital. Iya. Yang saya akan tanyakan sini tentang pemberlakuannya dan faedah yang kita peroleh. Pemberlakuannya bahwa kalau kita membaca Al-Quran biasanya mengambil air wudhu, menambahkan cara membaca digital, Ya. itu apa bisa pakai air wudhu atau tidak atau bagaimana dan seterusnya. Itu satu. Kemudian manfaat yang kita peroleh, yaitu pada saat kita membaca Al-Quran itu kan manfaatnya itu bahwa satu huruf nilainya misalnya ada 10 dan seterusnya. Betul. Apakah dengan membaca Al-Quran dalam digital apa di handphone atau di apa, apakah itu kan sama nilainya? Mungkin itu aja Ustaz. Bagus, Pak, pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sama, ada yang beda. Saya jawab yang sama dulu. Yang sama-sama apabila ikhlas. Kembali lagi pada akhirnya. Kita membangun amalan dengan ikhlas. Persamaannya mendapatkan pahala. Salah satunya, satu huruf dinilai 10 pahala atau 10 kebaikan. Kemudian ditambah mungkin dengan pahala kebaikan lainnya. Dan keutamaan membaca Al-Quran, serta bagi orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ini persamaannya antara Al-Quran digital dan Al-Quran yang sesungguhnya di mushaf yang kita punya mungkin. Perbedaannya, Allahu a'lam bishawab, yang saya baca fatwa dari para ulama, Al-Quran digital misalnya di HP itu tidak dianggap sebagai Al-Quran. Tidak dianggap. Al-Quran yang dianggap yang apabila memiliki hukum tersendiri dengan masing-masing di antara kita, mungkin ada yang memilih bahwa sebelum membaca Al-Quran hukumnya wajib berwudu misalnya, ada mungkin saudara kita yang itu hanya sunnah saja, ini kita tinggalkan. Jadi Al-Quran yang memiliki hukum-hukum sendiri adalah Al-Quran yang sekarang ini tertulis sebagaimana definisi Al-Quran dijelaskan oleh para ulama. Al-Quran adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi SAW yang tertulis di lembaran. Maktubun fi dafatiri, yang tertulis di lembaran-lembaran yang sekarang ini kita kenal ya Al-Quran, seperti itu. Dan al-muta'abbad bitilawatihi, dianggap ibadah bagi orang yang membacanya, berpahala bagi orang yang membacanya. Demikian definisi dari Al-Quran. Kesimpulannya, persamaannya sama antara Al-Quran digital dan Al-Quran yang kita miliki dalam hal pahala dan juga etika menghadap kiblat misalnya, nggak masalah. Ada yang berbeda dalam hal kalau misalnya kita meyakini bahwa menyentuh Al-Quran itu wajib didahului dengan wudu. Dalam hal ini Al-Quran yang ada di HP misalnya atau digital itu tidak berlaku karena tidak dianggap Al-Quran. Allahu a'lam. Ini yang sekarang saya pilih kalau saya pribadi. Ini Allahu a'lam. Cukup baik. Kesimpulannya jamaah sekalian, semoga kegagalan yang kita pilih menjadi 4 poin ini menjadi renungan dan perhatian agar kita waspada serta siaga. Jangan sampai kita termasuk hamba-hamba Allah yang gagal dalam Ramadan. Kita sudah masuk di putaran yang kedua. Ada yang sekarang mungkin sudah masuk hari ke-13, ada yang mungkin sudah hari ke-14. Karena kan kita juga mengawalinya beda-beda. Ada yang dari Senin, ada yang dari Selasa. Ala kulli hal, intinya kita sama-sama berada dalam bulan Ramadan dan putaran kedua ini masih ada kesempatan jamaah sekalian. Masih ada kesempatan. Yuk, mari kita benahi diri, kita perbaiki apa yang berserakan di hari yang kemarin. Karena kemarin itu hanya tinggal kenangan, sekarang ini kenyataan, esok adalah harapan dan penantian. Semoga kita bisa merajut 3 dimensi ini menjadi satu kemasan yang menarik
sehingga seluruh amalan yang kita bangun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian sebelum tutup diinformasikan kita masih ada satu kajian lagi